Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Ya. Mohon ketika saya menyajikan materi atau penjelasan, mikrofon dimatikan dulu ya. Tapi ketika saya bertanya atau kalian ingin bertanya, boleh gantian ya. Boleh raise hand dulu. Itu ada tanda angkat tangan ya. Bisa diklik dulu. Seperti itu. Jadi saya akan share screen dulu. Selama saya share screen, kalian boleh tutup kamera kembali. Ya, enggak apa-apa. Baik. Saya buka PowerPoint saya dulu. Sudah nampak layar saya? Mohon berkomentar salah satu. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Materi kita kali ini yakni menginjak bab kedua ya. Bab kedua. Kalau kita kemarin pertama sudah belajar tentang pola bilangan dan barisan bilangan ya. Sekarang kita masuk ke materi koordinat kartesius ya. Koordinat kartesius itu tidak lepas dari seperti gambar di situ ya, ada sumbu X dan sumbu Y. Apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Jadi kalau misalnya saya punya titik A, itu biasanya dinyatakan dalam bentuk koordinat pasangan X, Y. X, Y-nya biasanya berupa bilangan, bisa bilangan bulat, bisa bilangan real lah ya, pecahan pun boleh ya. Kemudian untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang saling tegak lurus. Tegak lurus di sini artinya berpotongan membentuk sudut 90 derajat. Yakni yang sumbu X atau yang arah horizontal ya, dan sumbu Y yang arahnya vertikal. Dalam koordinat kartesius ada yang disebut dengan kuadran. Ya. Apa itu kuadran? Kuad itu dari kata 4 ya. Jadi koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 daerah. Kalau digambarkan seperti ini ya. Ini koordinat titik P ditulis 3,5. Dari mana 3,5? Itu kita bergerak dari titik pusat ini ya. Ini bahasa Inggrisnya origin ini. Titik pusatnya 0,0. Kita bergerak ke kanan. Nah, sepanjang 3 satuan atau 3 langkah. Berarti kita tulis dengan 3 ya. Kemudian setelah itu bergerak ke atas sebanyak 5 langkah, kita tulis dengan 5. Karena ke kanan dan ke atas tandanya positif. Ya. Jadi kalau ke kanan itu positif, ke kiri negatif, ya. Ke atas positif, ke bawah negatif. Itu ya, gerakannya seperti itu. Nah, posisi titik P ini dikatakan berada di kuadran 1 karena nilainya positif, XY-nya positif. Ya. Kemudian kuadran 2 di sebelah kiri. Jadi geraknya berlawanan arah dengan jarum jam. Kalau di kuadran 2, misalnya saya punya titik di sini ya. Berarti geraknya adalah ke kiri 5, ya. Terus ke atas 5. Maka misalnya ini titik B ditulis negatif 5,5. Ke kiri negatif, ke atas positif. Itu kuadran 2. Ya. Turun ke bawah, ini kuadran 3. Berarti geraknya ke kiri, terus ke bawah. Kiri, bawah. Berarti kiri, bawah. Berarti negatif, negatif. Gitu ya.
Kemudian untuk kuadran 4 itu berarti geraknya ke kanan ya. Misalnya titiknya di sini, saya punya titik di sini. Maka geraknya ke kanan 5, kemudian ke bawah 10. Karena kanan dan bawah, kanan positif, bawah negatif. Berarti koordinatnya kalau ini C misalnya dibaca 5, negatif 10. Itu ya, itu yang dimaksud dengan kuadran. Terus, misal saya punya titik P. Negatif 3, negatif 5. Di manakah letaknya? Kita gambar ya. Sumbu X, sumbu Y. Negatif 3 ini mewakili X-nya, ini mewakili Y-nya. Karena negatif, geraknya itu ke kanan atau ke kiri dulu ya. Jadi geraknya itu mengikuti sumbu X dulu, baru mengikuti sumbu Y. Karena ini negatif 3, berarti gerak ke kiri 3 satuan. Sampai sini negatif 3. Kemudian negatif 5, berarti geraknya ke bawah. Jadi ini ke bawah 5 langkah, berarti sampai sini negatif 5. Disinilah letak titik P. Sampai sini ada yang belum jelas? Boleh buka mikrofonnya. Kalau jelas bilang jelas, kalau belum Jelas, Bu. jelas ya. Jelas, Bu. Ya, misal saya punya titik ini 2, negatif 6. Di kuadran berapa? Titik Q di kuadran berapa? Gerak kemana dia? Ke kanan. Ke kanan 2 langkah, terus? Ke bawah 6 langkah. Berarti yang di kuadran? 6. Kuadran. Kuadrannya sampai 4 saja, enggak sampai 6. Kuadran berapa? 4. Kuadran 4 ya. Jadi gerak ke kanan 2, terus ke bawah 6 gitu ya. Jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Harus paham itu dulu ya. Jadi kalian harus bisa menentukan di manakah letak suatu titik. Sementara acuan kita bergerak dari titik pusat koordinat yaitu 0,0. Ya, untuk materi pertama ini dulu. Kita lanjutkan. Nah, posisi titik terhadap sumbu koordinat. Ya, kalau tadi kita sudah tahu di mana letak suatu titik, sekarang kita menentukan posisi titik. Apa sih posisi titik? Mohon mikrofonnya ditutup dulu kalau belum bersuara ya, biar jernih nanti rekamannya. Nah, misal saya punya 3 titik seperti ini ya. Ini saya beri nama titik A, ini titik B, ini titik C. Koordinat titik A 2,3 berada di kuadran 1. Bagaimana posisi titik A terhadap sumbu koordinat? Sumbu koordinat ada 2, yaitu X dan Y. Ya, jadi posisi titik A atau dikatakan titik A, ya, tulis dulu. TA berjarak berapa satuan terhadap sumbu X. Saya nulis pakai layar laptop ini ya, makanya jelek tulisannya. Titik A berjarak berapa satuan terhadap sumbu X? Hitungnya yang mana? A-nya kan di sini ya, sumbu X-nya yang mendatar ya. Jaraknya itu berarti yang ini. Berapa jaraknya? Berarti 3 satuan. Nah, ya, jadi jarak titik A terhadap sumbu X itu 3 satuan.
Ya. Kalau terhadap sumbu Y, berapa satuan? Berarti yang dihitung itu ini. Berarti lihat ini bawah 1, 2. Berarti ini jaraknya 2 satuan. Ya. Ini dikatakan posisi titik A terhadap sumbu koordinat. Ya. Sekarang coba titik B. Boleh buka mikrofon. Berapa jarak titik B terhadap sumbu X? 3, Bu. Terhadap sumbu X. Sumbu X. X 1. dulu. 1 ya. Terus terhadap sumbu Y? 3. 3 apa min 3? Min 3. Min 3 apa 3? Min 3. Min 3. Yang benar 3 ya. Oh. Kalau ditanya jarak, ya, kalau ditanya jarak itu pasti positif. Gak ada orang ngomong jarak Turen Malang itu minus 30 km, nggak ada ya. Ya, jadi jarak itu definisinya pasti positif. Jadi yang dihitung itu bukan koordinatnya yang dimaksud, tapi jaraknya. Kalau ngitung jarak itu yang ini ya. Gitu ya. Sama ini. Bukan XY-nya ini. Jelas ya? Sekarang kalau titik C, berapa jarak titik? Oh ini tadi titik B ya. Kalau titik C dengan sumbu X berapa? Titik C dengan sumbu X berarti yang sini ya. Berapa panjangnya ini ke sini? 2,5. Enggak apa-apa koma ya. Tapi positif. 2,5 kan positif. Ya. C dengan sumbu Y berarti yang ini. Berapa panjangnya? Panjangnya ini ke sini. 1,5. 5. Ya. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Nah, sekarang saya coba untuk ngecek ya. Nih, saya mau buka dulu GeoGebra ya. Nah, saya punya koordinat ya. Koordinat X dan Y. Saya naruh titik di sini. Berapa ini koordinatnya? Terbaca jelas? Titik A. Berapa koordinat titik A? Terus, Bu. 6,4. Negatif. 6, Masuk negatif. 6,4. 6,4. Itu kuadran 1 ya. Coba saya geser sih. Biar di tengah. Ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Koordinat titik A bisa saya ambil dari sini ya. (6,4). Terlihat ya, 6,4. Artinya bergerak ke kanan 6 langkah, ke atas 4 langkah. Berapa jarak titik A terhadap sumbu X? 4. 4 ya. Coba di sini ada untuk menghitung jarak. Mana ya? Ini, distance. TA ke sumbu X. Jarak itu pasti gak lurus. 3, 4. Ya. Jarak A terhadap sumbu Y.
6. Berapa? 6. 6 ya. 6. 6 itu mana? Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba. Nah, jaraknya 6. Ya. Nah, satu titik lagi. Kalau saya punya titik di sini. Titik B. Berapa koordinat titik B? Kuadran 2. Negatif 6,3. Negatif 6,3. Bagus. Saya geser ya. Berapa jarak titik B terhadap sumbu Y? 6. Nah, kita cek 6. ya. Kita cek. 6, Bu. Jaraknya kita cek. Jaraknya 6. Jarak B terhadap sumbu X. 3. 3. Ya. 30. Ini ke sini 3. Masih nyala itu? Kok enggak mau? Nah, sudah ya, jaraknya 3. Sekarang kalian perhatikan ya. Kalau misalnya tanpa melihat koordinatnya, tanpa ada sumbu koordinat, bisakah kalian menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalian perhatikan titik A ya. Titik A, ini tadi kan 6,4. Ternyata jarak terhadap sumbu X itu sama dengan Y-nya. Ya, sama dengan 4. Jarak terhadap sumbu Y ternyata sama dengan X-nya. Sama dengan 6. Ya, demikian juga titik B. Titik B negatif 6,3. Ya, jarak titik B terhadap sumbu X ternyata sama dengan Y. Sama dengan 3. Ya, jarak titik B terhadap sumbu Y itu sama dengan X, tapi positif. Karena jarak selalu positif. Ya. Jadi kalau misalnya ada titik X, Y, maka jarak terhadap sumbu X itu sama dengan Y-nya, sedangkan jarak terhadap sumbu Y itu sama dengan X-nya. Gampang kan? Bisa dimengerti ya? Bisa, Bu. Satu kali lagi. Satu titik lagi. Nah, ini kursornya. Titik di sini. Titik C. Berapa koordinat? C. 2 negatif 2,-2. 2,2. 2, negatif 2. Ya. Jarak terhadap sumbu X? 2. 2. Jarak terhadap sumbu Y? Negatif 2. Negatif 2. Jarak. 2, Bu. Jarak 2 ya. Jaraknya itu yang dihitung ini 1, 2, 1, 2. Sampai sini jelas ya? Jelas? Jelas, Bu. Nah, sekarang kita latihan yang tanpa menggunakan koordinat ya. Saya kembali ke PowerPoint tadi. PowerPoint-nya mana ini ya, benar. Nah, ini isilah yang kosong ya. Bentar, saya ambil pulpen dulu. Nah, kita tidak membaca suatu titik dalam koordinat kartesius ya. Di sini hanya disebutkan koordinat titik, ditanyakan berapa jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y. Perhatikan titik A 2,6. Ternyata jarak ke sumbu X itu 6 satuan. 6 ya.
6 ini dari mana? Ternyata 6 sama dengan Y-nya. Kalau jarak X dilihat Y, kalau jarak Y dilihat X. Ini sama dengan 2. Sekarang coba dijawab. Yang kedua, titik B. Jaraknya berapa ke sumbu X dan ke sumbu Y? 5. Karena sama langsung ya. 5. Nggak akan salah karena sama langsung 5, 5. Yang ketiga. 3. 3. Ini 3, terus 4. Negatif 4. Negatif ayo masih ada yang negatif. 4 apa negatif 4? 4. 4 ya. Nomor 4. 6. 6. 6. Ini 6. Terus 5. 5. Yang nomor 5? 3. 3. Terus 3. 3. Bisa ya? Sekarang lanjut ke latihan berikutnya. Nah, sekarang ada titik-titik di situ ya. Pada koordinat kartesius terdapat ada titik A, B sampai H itu ya. Sekarang apa yang ditanyakan? Lengkapi tabel berikut ya. Contohnya itu 2,6, titik A 2,6 di sini letaknya kuadran 1. Dikatakan seperti tadi ya. Tadi sudah saya contohkan. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Hitungnya ini tadi ya. Kemudian berjarak 6 satuan dari sumbu X. Hitungnya yang ini. Titik A berada di kuadran 1. Ini tadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Sekarang lengkapi B, C, D. Coba perhatikan titiknya pada gambar di sampingnya. Berapa koordinat titik B? Tinggal baca ya. Berapa? Jadi nulis titik yang benar seperti itu ya. Jadi A 2,6. Kalau di GeoGebra tadi ada sama dengan ya. Itu mungkin karena aplikasi ya. Tapi yang benar itu tanpa sama dengan ya nulisnya. Jadi A huruf besar langsung tanda kurung biasa X, Y. Gitu nulisnya. Titik B berapa koordinatnya? 3,0. 3,0. Titik B berjarak berapa satuan dari sumbu Y? 3. 3. 3. Satuan dari sumbu Y. Kalau dari sumbu X berapa? 0. 0. 0. Ada di kuadran berapa? Kuadran 1. 1. Satu apa 4? 4. Kuadrat 1. Ya, perhatikan ya. Kalau posisi titik B seperti itu, salah satu XY-nya 0 ya, berarti dia tidak di kuadran 1 atau 4. Tapi dikatakan titik B terletak pada sumbu X. Ya. Titik B terletak pada sumbu X. Itu ya. Jadi kalau ada soal misalnya diketahui titik B terletak pada sumbu Y. Jadi kalian langsung bisa membayangkan, oh titik B itu pas di sumbu Y. Seperti itu. Ya. Jelas ya? Terus, yang C. Berapa koordinat C? Sudah ada di situ, min 2,3. Di kuadran 2 ya, jelas. Terus, jaraknya dari sumbu Y dulu. Ini X ya. Jarak dari sumbu Y berapa? 2. Titik C? 2. 2. Dari sumbu X? 3. 3. Ada di kuadran? Berada di kuadran? 2. 2.
Kuadran 2. 2. Bagus. Sekarang yang D. Koordinatnya berapa, D? Nol koma 4. 0,4. 0,4. Berapa jarak D terhadap sumbu Y? 0. 0. 0 satuan ya. 0. Terhadap sumbu X berapa? 4 satuan ya. 4. Dikatakan titik D Titik D berada di sumbu Y. titik D terletak pada sumbu Y. sumbu Y. Sampai sini jelas ya? Jelas, Coba Bu. sekarang kalau saya tanya titik F. Titik F koordinatnya negatif 5,4. Titik F. Jarak dengan sumbu Y berapa? 5. F dengan sumbu Y. Berarti lihat X-nya ya. 5. 5. 5. Jarak dengan sumbu X 3. 3. 3. Berada di kuadran 3. 3. Coba salah satu. Siapa yang mau menjawab? Titik G. Yang lain diam dulu. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, siapa namanya? Dinda. Dinda. Titik G koordinatnya berapa? 5,4. 5,-4. Jarak terhadap sumbu Y? Sumbu Y 5. 5. Jarak terhadap sumbu X? 4. Berada di kuadran? 4. 4. Nah, bagus ya. Yang lain? Mungkin ada pertanyaan? Ada yang belum jelas? Materi kita hari ini hanya ini ya. Menentukan posisi titik terhadap sumbu koordinat. Sumbu koordinat tidak lain adalah sumbu X dan sumbu Y. Masih ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup ya? Sebentar, saya tutup dulu. Nah, ada yang nggak bisa masuk itu tadi. Materi kita itu ya, gimana? Bisa dipahami kalau belajar seperti ini? Bisa, Bu. Ada yang perlu jelas? Ya, Bu. Nah, nanti tugasnya ada 4 apa 5 soal itu ya. Soalnya seperti yang saya jelaskan itu tadi. Jadi tolong setelah ini jangan ditunda-tunda meskipun saya beri deadline sampai Sabtu. Kerjakan ya, nggak usah ditunda-tunda. Mumpung tadi sudah paham, langsung dikerjakan, langsung dikirim ke classroom. Bagi yang belum menggunakan akun belajar, silahkan diaktifkan dulu ya. Yang mengalami kendala boleh bertanya, tanya temannya boleh, atau mungkin ke saya juga boleh. Tadi ada yang mau ke saya karena enggak bisa, silahkan, enggak apa-apa, itu ya. Baik, mungkin itu hari ini ya. Sebelum kita akhiri, Graita masih ada? Masih, Bu. Pimpin doa dulu ya. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya bagi yang bersedia hadir di sini. Semoga kalian tetap semangat, tetap diberikan kesehatan untuk terus semangat belajar meskipun dalam suasana seperti ini. Sekolah kita sedang tidak baik-baik saja ya, karena ada warga sekolah yang
meninggal karena COVID, jadi kami juga Bapak Ibu guru belum boleh ke sekolah sampai saat ini. Begitu ya, sampai ketemu di waktu berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.